Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina, aftah 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Melanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Pagi ini sampailah kita pada hadis yang ke-46. Hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini termasuk salah seorang anak muda yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram. Ayahnya ini dulu mati syahid. Dia punya anak namanya Jabir. Jabir ini dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, termasuk 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan dia ini berasal dari golongan Ansar. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhsha ma khashitu ala ummati. Yang paling aku khawatirkan dan yang aku takutkan yang akan menimpa umatku nanti, kata Nabi, akhsha ma khashitu, di antara kekhawatiran aku, kata Nabi. Artinya ada beberapa hal yang ia dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi penyakit bagi umatnya. Dan kita mesti tahu, halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Orang itu dia akan celaka, orang itu akan rusak kalau dia tak tahu kelemahan dirinya. Orang mau dia berobat kalau dia tahu dalam keadaan seperti apa dia. Saya ini sakit, ini mesti berobat. Maka kenali dulu penyakit-penyakitnya, barulah nanti dapat, setelah diidentifikasi, ini obatnya. Apa yang pertama ditakutkan oleh Nabi menimpa kita umatnya? Pertama, kibarul batni. Kibar sama arti dengan kabir. Kabir maknanya besar. Yang maha besar akbar. Makanya kita menyebut Allahu Akbar. Kibarul batni, besar batni perut. Apa makna besar perut? Orang dia selalu mementingkan urusan perut, akhirnya fokusnya ke situ, tak lagi dia perhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Islam tidak melarang kita makan minum, bahkan di dalam Al-Quran juga disuruh kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah tapi tak boleh berlebih-lebihan. Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah orang itu melihat, kata Allah, apa yang dia makan dari sisi kehalalannya, halalan tayyiba. Tidak saja halal mesti baik, ada dia halal tapi tak baik bagi tubuh kita. Maka Nabi menyuruh kita, perut itu diisi dia sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Maka orang yang dia, kalau pikirannya itu sudah terfokus untuk mengisi perutnya, apa yang akan terjadi? Pertama, dia akan menghalalkan apapun dan tidak akan memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Kemana efeknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Kalau makan itu terlalu banyak, makanya di dalam satu riwayat disebutkan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, idzam tala'atil ma'datu kharasatin wa namatil fikr. Kalau makan terlalu banyak, badan ini malas beribadah, otak tak menangkap, kata Luqman.
Kibarul batni, perutnya yang besar bukan makna fisiknya. Karena ada orang yang Allah ciptakan secara khilqah, secara fisik, dia itu perutnya besar. Bukan maknanya itu secara teks. Yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada umatnya orang-orang yang perutnya besar bukan secara fisiknya. Artinya perhatian dia, fokus dia itu hanya untuk urusan-urusan perut saja. Makan, minum, makan, minum. Kita tengok kehidupan sahabat, kita tengok kehidupan Nabi, kita tengok kehidupan para ulama kita. Bagaimana mereka? Masalah makan ini mesti disederhanakan. Inilah sunnah yang sulit untuk dipraktikkan. Jabir menceritakan, Nabi selesai salat subuh, setelah dia selesai salat isyraq, matahari mulai menaik, Nabi pergi ke rumah istri dia. Apa yang Nabi tanya? Hal indakum syai'? Ada sesuatu yang bisa awak makan pagi kau, kata Nabi. Kalau ada saya makan, kalau tak ada fa idzan ana shaim. Kalau tak ada aku puasa. Masalah makan ini tidak boleh diribetkan. Karena ada orang dia punya peraturan-peraturan tertentu, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Kata Nabi, tengok bahasa dia. Hal indakum syai'? Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kalau ada, amba makan. Ya Rasulullah, ada kemarin orang ngasih saya hish, kata Aisyah. Hish itu kurma, dibuang bijinya, setelah itu dilumek-lumekkan macam awak membuat godok, lalu didinginkan. Nabi suka itu. Karena Aisyah paham Nabi suka hish, lalu dia simpan. Sore dikasih orang, besok dia mau kasih Nabi, karena besok jatah dia dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qadarullah, hari itu hari Isnin, ada menyebut hari Kamis. Nabi biasanya puasa Senin Kamis. Begitu dia datang setelah salat subuh ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku kemarin dikasih orang hish, aku simpan untukmu. Kata Nabi, hati, bawa sini biar aku makan. Dibatalkannya puasa sunnahnya karena ingin menyenangkan hati istrinya. Istrinya tahu kesukaan suaminya. Ni Nabi sukanya ini, disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak pernah membuat suatu peraturan, tidak membuat ini mesti ada. Maka kita yang laki-laki di rumah mesti masalah makan ni disederhanakan. Tak ada nasi hangat, nasi dingin. Tak ada air hangat, air dingin. Tak ada ulam, tak pakai ulam. Yang penting ada yang bisa dimakan. Maka kalau pikiran sudah fokus, perhatian hanya tercurah untuk itu, itulah yang ditakwikkan oleh Nabi. Setelah kibarul batni, perut yang besar karena makannya terlalu banyak, ini namanya ma'dah. Ma'dah ni tempat menampung segala sesuatu. Kunci kesehatan di situ, kata Nabi. Makanya Bapak Ibu, orang yang dia sehat, perutnya itu sehat insyaAllah. Maka kesehatan itu amat sangat bergantung apa yang dia makan, apa yang dia minum. Nabi, dia makan tidak terlalu kenyang, dan makan dia di saat memang butuh untuk makan. Indonesia ini negerinya memang kulinernya terlalu banyak, apalagi kita di Sumatera. Makan awak banyak, pagi bisa milih, apapun bisa nak awak pilih. Nak makan lontong, nak makan sate, nak makan mie, banyak sekali. Maka kita makan itu manfaatnya apa, kata Nabi? Sekedar menegakkan tulang punggung agar bisa beribadah dan beraktivitas. Kini terbalik, bukan menegakkan tulang punggung, tapi kalau makan roba tulang punggung, nak tidur aja bawaan lagi. Maka apa jadinya orang-orang awak lah menjadi guyonan. Kalau urek porik togang, urek mato kondur, tidur aja bawaan. Yang kedua kata Nabi, wa mudawamatun naumi. Ini dia, banyak tidur. Kalau makan banyak, tidur banyak.
Baru ngaji Quran setelah sembahyang Isya, karena tadi lauknya sesuai kesukaan, makan lainnya tampaknya gas terus. Akhirnya ngaji Tabarakalladzi, karena biasa zikir dia menjelang tidur baca surat Tabarak. Ulun sampai beberapa ayat, makin ke ujung makin kenek suara, makin ke ujung makin kenek. Akhirnya apa? Tak tahan, mata berat. Maka kita Bapak Ibu Allah rahmati Allah SWT, andai Allah takdirkan umur kita sepanjang umur Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tidur tu 8 jam, sedangkan sehari semalam tu 24 jam, 24 bagi 3 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk aktivitas, 8 jam untuk tidur. Berarti sepertiga untuk umur kita habis untuk tidur. Maka nanti kita di saat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, iqra kitabak, baca catatan amalmu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah yang di tanganmu ini jadi alat bukti bagi kami untuk menghisap engkau. Kita pun akan terkejut menengok banyak tulisannya di situ, naum, tidur. Kenapa bisa efeknya begitu? Karena awalnya salah. Orang yang makannya banyak, orang yang dia perutnya besar, diisi makanan dan minuman, akhirnya mengantuk. Woi kesemayang Jumat ngantuk, dengar pengajian ngantuk, baca Quran ngantuk, dan bahkan tak bisa salat malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepenggal malam tu mesti kita siapkan. Tak perlu banyak. Hadis sebelum ni kita bahas, ahabbul a'ma ila Allah adwamuha wa in qalla. Di antara amal yang Allah suka, sengenek tapi tori, rutin. Biarlah 2 rakaat tahajud, tambah 1 rakaat witir, zikir astaghfirullah menjelang azan. Setelah orang azan berangkat dia ke masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar, salat subuh. Setelah itu baca Quran seberapa sanggup, aktivitasnya berjalan. Setelah itu dimudawamahkan, terus begitu. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Lalu bagaimana cara Nabi tidur? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu ada salah seorang anak daripada Asma ini menikah dengan Zubair ibnu Awam. Zubair ibnu Awam punya anak namanya Urwah ibnu Zubair. Urwah ini dia masa itu masih kecil, Nabi sudah meninggal dunia, maka dia tak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Urwah ini dari golongan tabi'in. Setelah Nabi meninggal dunia, karena dia punya hubungan kekerabatan dengan Aisyah, ibu daripada Urwah ini Asma, anak Abu Bakar, Aisyah juga anak Abu Bakar, maka kita panggil etek atau makcik. Nginaplah si Urwah ini di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai solat Isya, Urwah ini karena masih muda, dia cerita-cerita dengan kawannya di masjid. Aisyah masih di kamar dia, karena bilik dia itulah kamar yang dulu ditinggali dengan Nabi. Setelah Nabi meninggal dan Nabi dikuburkan di situ, Aisyah masih tinggal di situ. Abu Bakar meninggal dunia, masih dia di situ. Setelah Umar dikuburkan di situ, baru Aisyah dipindah. Diteriakilah oleh Aisyah radhiyallahu anha, hai Urwah, Nabi tak macam tu. Nabi setelah salat Isya tu langsung tidur, kecuali kalau ada urusan kaum muslimin. Maka Nabi tidur setelah salat Isya. Nabi tak mau lagi bangun, artinya tak mau lagi aktivitas banyak setelah salat Isya. Kita salat Isya selesai di masjid ni kira-kira pukul 8. Pulang ke rumah makan, setelah itu istirahat, pukul 9 tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ini 8 jam. Pukul 4 bangun. Maka Nabi itu tidurnya sehari 3 kali. Pertama setelah salat Isya, yang kedua setelah azan pertama, menjelang azan kedua masuk waktu subuh. Maka dulu azannya 2 kali. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, manfaat azan pertama itu kata Nabi membangunkan orang yang masih tidur dan menyuruh untuk istirahat orang-orang yang dia sedar. Dari tengah malam dia solat terus.
falyurji' qa'imakum, orang yang dia sudah qiyamul lail, begitu azan pertama, jaraknya ke azan subuh kira-kira 20 menit. Maka kalau sudah dikumandangkan azan pertama, orang yang dia salat malam, ditutup lagi salatnya dengan salat witir, setelah itu dia tidur. Maka Nabi antara azan pertama ke azan kedua subuh dia tidur dulu. Tidur ni tak perlu terlalu lama, yang penting kualitasnya. Setelah itu Nabi tidur yang ketiga, namanya qailulah. Qailulah ini tidur menjelang masuk waktu zuhur. Kalau zuhur sekarang pukul 12:22, maka kita tidur jam 11:30 sampai nanti pukul 12 lewat sedikit. Itu namanya qailulah, tidur siang. Orang yang dia tidur siang itu amat sangat membantu untuk bisa bangun malam salat tahajud. Dan ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita dilarang bertamu di saat waktu istirahat siang. Nabi, sahabat biasanya tidur. Dan ini sudah dipraktekkan oleh negara-negara maju, di perusahaan-perusahaan benefit dan terkenal. Menjelang istirahat siang, minimal mereka menempelkan kepalanya di meja kerjanya. Karena waktu itu otak kita tak mau lagi bekerja, dia disuruh istirahat, maka minimal dia tempelkan kepalanya di tempat kerja. Orang yang dia rajin qailulah, kata pakar Tibbun Nabawi, dia insyaAllah akan terbebas dari penyakit jantung, hipertensi dan lain-lain. Andai kita tak bisa tidur menjelang salat zuhur, berarti kita tidurnya menjelang salat asar setelah zuhur. Ini Bapak Ibu Allah rahmati Allah SWT, maka tidur Nabi itu setelah salat isya, menjelang azan subuh setelah azan pertama, setelah itu menjelang azan zuhur jam 11:30 atau jam 11 kita tidur. Apa lagi yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita umatnya? Wal kasal, pemalas. Kita tengok bagaimana runtutannya, memang runut sekali. Makan banyak, sering tidur, akhirnya pemalas. Maka kita menjadi umat terbelakang. Padahal dulu zaman Nabi, umat yang paling terdepan, ditakuti, disegani. Umar, Bapak Ibu Allah rahmati Allah, memimpin 10 tahun. Di saat dia mendengar ada seorang perempuan yang ditahan oleh Raja Romawi yang dia punya kuasa di negeri Syam, Palestina, maka Umar langsung mengirim surat. Apa bunyi suratnya? Aku dengar seorang perempuan muslimah kalian perlakukan dengan tidak sewajarnya, maka setelah surat ini kalian terima, kata dia, aku minta dia dilepaskan dan dikembalikan kepada kami. Kalau kalian tak mau melepaskan dia, aku akan kirim pasukan yang depannya berada di depanmu, belakangnya berada di depanku. Tengok gertakan Umar. Dan dia bukan gertakan sembarangan. Umar ni konsisten. Setelah dibaca itu oleh Raja Romawi, dia ketakutan, akhirnya dilepaskan. Di antara zikir yang disuruh oleh Nabi kita membaca setelah salat subuh, setelah salat asar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat sedih, risau, gundah gulana, kata orang. Tak tahu aja perasaan, tak nyaman. Maka bacalah zikir ni setiap pagi setelah salat subuh, petang setelah salat asar, dan rutinkan doa-doa itu setelah salat fardu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. 8 yang dimintakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa dha'ful yaqin. Makannya banyak, tidurnya banyak, lalu datanglah sifat kasal, malas beribadah, malas beraktivitas. Setelah itu yang keempat, dia ditakutkan Nabi menimpa kalau ini tak diperhatikan, dha'ful yaqin, keyakinan yang lemah, tak yakin akan kebenaran agama yang dia anut, tak yakin dia kepada Tuhan yang akan menolong dia. Maka ikolah nampak dia awak gini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia Islam, dia Muslim, tapi dia ragu tentang akidah yang dia anut. Akhirnya goyang, terjadi kegoncangan spiritual. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat-tempat spiritual yang katanya menjanjikan ketenangan,
tapi setelah dia ikut bukan malah ketenangan, dia pun malah goyang, akhirnya nyasar, sosek bahasa kita. Kita yang sudah istiqamah ke masjid, mohonlah kepada Allah SWT salu at-tasbit, mintakan kekuatan hati agar Allah tidak lagi memalingkan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pagi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita ada 4. Pertama, banyak makan. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, pemalas. Yang keempat, tak kuat keyakinan dia. Maka sekali kita lah ikut di dalam bahtera yang telah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita tak akan pernah lagi keluar dari situ. Peganglah dia kokoh, kata Nabi, gigitlah dengan gigi gerahap kita. Kokohkan, kuatkan, mohon kepada Allah SWT. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinikal hanif. Doa terus. Ya Allah, membolak-balikkan hati. Engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Tetapkan hati yang di atas agama yang hanif ini. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan Senin depan pada hadis yang ke-47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.